Ya, sesuai dengan judul yang kita ambil pemirsa, Kim bikin Hovifah di atas angin. Ini menjadi pertanyaan karena memang Pilkada Jawa Timur pada tahun 2024 ini dilihat polanya ini cukup mirip dengan Pilpres 2024 yang juga baru saja berlangsung. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang kemenangan dari Prabowo Gibran ini bisa terulang kembali dalam Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak, ataukah justru sebaliknya? Karena kita ketahui dua penantang lainnya diantaranya adalah Tri Risma Hari ini dan juga Luluk Nur Hamidah ini juga memiliki peluang yang cukup besar dan juga potensi yang cukup besar. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber pada hari ini dan sudah hadir di studio ada pakar politik kita Bang Pangi Caniago. Selamat malam Bang Pangi. Malam. Oke. Dan juga tentunya ada Bang Arya Seno selaku politisi PDIP dan juga merupakan juru bicara ataupun tim ses ya, tim ses langsung dari Bu Risma. Selamat malam Bang Arya Seno. Selamat malam Mbak Gita. Terima kasih. Oke. Dan juga nanti bergabung dan sepertinya sudah bergabung pemirsa secara virtual. Yang pertama saya akan perkenalkan satu persatu dari Wasekjen PKB, dari tim Luluk juga ada Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, selamat malam. Malam Mbak, malam semuanya. Baik, dan juga ada Sekjen Golkar Pak Sarmuji yang merupakan perwakilan dari tim Hovifah. Pak Sarmuji, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Oke, dan juga tentunya ada pakar politik Unair yang nanti akan menjabarkan ya bagaimana sebenarnya basis pemilih di Jawa Timur dan sepertinya sudah tersambung Prof. Kacung Marijan. Prof. Marijan, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Prof, sepertinya saya akan langsung mengawali pertanyaan dari Prof. Marijan untuk bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya konstelasi di Jawa Timur mengingat sudah ada 3 Serikandi yang saat ini siap untuk bertanding. Tapi sebelumnya kita melihat apakah memang ada pola kesamaan, Prof, antara Pilkada Jawa Timur ini dengan Pilpres yang baru saja berlangsung? Ada kesamaan tapi ada perbedaan. Oke. Misalnya partai pendukung, ini kan kalau Hovifah kan Kim Plus ya. Di sana ada P3 yang dulunya ke Mas Ganjar, lalu yang Nasdem sama PKS yang dulunya ke Mas Anies, nah sekarang ke Hovifah. Nah, sementara PKB sendiri, nah PDIP juga relatif sendiri juga. Jadi ada perbedaan itu. Jadi memang agak mengelompok di Bu Hovifah. Tuh. Ini dukungan dari partai loh. Kalau bahasnya adalah dukungan dari partai-partai. Oke, itu kan jadi ada kemiripan tapi agak sedikit berbeda. Ya, ada kemiripan dan juga ada perbedaannya juga. Saya juga langsung minta analisa kalau gitu deh, langsung dari Bang Pangi. Bagaimana Bang Pangi melihat, kalau tadi Prof. Marijan melihat ya ada kesamaan dan juga ada perbedaan? Iya, apa yang disampaikan tadi Prof itu Prof Marijan itu luar biasa juga bahwa beliau mengatakan dukungan partai dari Bu Hovifah ini yang kekuatan penuh ya. Artinya memang pertarungan pilkada ini kan pertarungan memang ada 2 DNA kan. Pertama DNA center of kandidat kepada kekuatan elektoral dari figur. Yang kedua adalah kekuatan partai pengusung. Di samping memang ada kekuatan-kekuatan lain seperti relawan, tim sukses dan termasuk yang kemampuan mereka dalam mengelola isu, programatik, kemudian bagaimana menggerakkan simpul-simpul teritorial mereka. Yang kedua, ini sama-sama sejarah baru di Jawa Timur kan, ada semua Serikandi ya, tokoh-tokoh perempuan hebat semua, termasuk Ibu Risma juga pernah mantan Menteri Sosial, Ibu Hovifah juga mantan Menteri Sosial. Kemudian bagaimana Cak Imin hari ini menunjukkan juga kemampuan untuk memulai tokoh baru ya, sosok baru seperti Bu Lulu yang relatif nggak terlalu dikenal sebelumnya dari awal kan. Beliau juga lebih aktif selama ini kan katanya di Jawa Tengah ketimbang di Jawa Timur. Cuma battlegroundnya seperti big bone tulang punggungnya kan PKB. PKB kan teritorialnya di Tapal Kuda cukup kuat lah ya untuk melihat ini uji kekuatan kekuatan PKB di Jawa Timur juga kan. Apakah betul memang PKB sebagai partai yang settle, yang leading di Jawa Timur itu bisa menunjukkan bahwa siapapun yang diusung oleh PKB di Jawa Timur tanpa bicara konteks sosok figur itu bisa menang. Itu sebenarnya mau ditunjukkan oleh PKB. Ini kan mirip dengan Jawa Tengah. Ketika Jawa Tengah tidak pernah ada sejarah mereka kalah. Mau elektabilitas rendah pun maupun yang tidak punya modal elektoral, tapi kalau udah diusung oleh PDIP selalu menang. Kan ini
mazhab ini mau dicoba juga mungkin oleh di Jawa Tengah oleh PKB, bahwa mereka mengakui bahwa kami punya kekuatan di mesin partai yang relatif lebih merata, dan ini menganggap bahwa partai PKB partai yang cukup modern dan menunjukkan bahwa persoalan Luluk yang tidak dikenal, yang elektabilitasnya modal racikannya tidak terlalu besar, tapi punya optimisme bahwa diusung oleh PKB ini punya peluang untuk menjadi lawan tanding yang sebanding dengan incumbent yang tadinya itu istilahnya itu Grand Coalition, koalisi gemuk itu yang cukup besar, apalagi approval rating dia bagus sekali, tinggi. Ditambah lagi berpasangan dengan calon yang lama, yaitu Emil Dardak, dan pasangan chemistry yang sudah berhasil 5 tahun sebelumnya menunjukkan mereka bisa bersatu kembali. Nah, ada sang penantang baru lagi, yaitu Bu Risma. Nah, Bu Risma yang selama ini sebagai wali kota, ini memang orang yang sudah mengakar. Kita kalau bicara Bu Risma kan teringat taman ya, tata ruang kota dan seterusnya. Nah, ini Bu Risma juga mencoba untuk kembali bertarung dengan PDIP-nya. Nah, ini akan menurut saya tidak ada yang kaleng-kaleng ini, semuanya berkelas. Ini siap tanding semua, tokoh-tokoh perempuan hebat. Jadi yang kita ingin pastikan mungkin kemenangan mereka berdasarkan 3 kategori saja nanti. Pertama adalah mesin partai yang mereka uji, yang kedua adalah figur mereka, sosok, yang ketiga adalah tentu mereka akan bicara tentang program yang akan mereka tawarkan. Selain menarik pengalaman. ya melihat bagaimana 3 sosok yang akan bertanding di Pilkada Jawa Timur ini. Prof Marijan, bagaimana Anda melihatnya? Kalau tadi Bang Panggi mengatakan ini bukan kaleng-kaleng semua 3-tiganya. Ya, ini selain itu juga ini all and all final. Jadi all and all final kan semuanya kan NU kan. Bu Khofifah, Mas Emil, kemudian Mbak Lulu, Mas Lukman, Bu Risma, sama Pak juga semuanya NU. Nah, ini menarik karena semuanya ingin memperebutkan suara besar NU. Tetapi tentu saja suara partai penting sebagai backbone-nya basis dukungan awal. Tetapi kan semuanya juga tergantung pada figur-figurnya. Dalam banyak pemilihan, ya, kan tidak seluruhnya itu inline atau linear antara dukungan partai dengan dukungan calon gubernur atau kepala daerah ini. Jadi ini juga tergantung pada bagaimana masing-masing ini untuk menggerakkan akar rumput organisasi dan lain-lain. Misalnya begini, contohnya adalah Bu Khofifah sebagai ketua muslimat ya, tetapi di Jawa Timur tuh fatanya itu dekat PKB gitu. Jadi ini agak menarik, sama-sama perempuan tapi muslimatnya dekat ke Bu Khofifah, tapi fatanya dekat ke PKB. Nah, kemudian Bu Risma walaupun beliau tidak aktif di NU, tapi beliau NU kultural. Kemudian Pak Gusan sebagai salah satu putra pesantren di Jombang itu juga aktif. Jadi ini menjadi menarik bagaimana masing-masing itu mencoba untuk menggali masing-masing dukungan. Nah, yang lain adalah Madura. Nah, ini agak menarik karena di Madura ini nggak ada perwakilan. Padahal diaspora Madura di Jawa Timur itu kira-kira 30%. Jadi siapapun nanti, apakah Bu Khofifah, Mbak Lulu, atau Bu Risma, itu juga sangat tergantung kepada diaspora Madura yang punya pendukung itu besar. Oke. Menarik sekali dari analisa kedua pakar politik kita. Nanti usai jeda pemirsa kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya para tim ses ini, jika tadi Prof Marijan menyebutkan masing-masing calon ini berebut dukungan dari para calon pemilih mereka. Sesaat lagi kita akan bahas usai jeda. Jika tadi kita sudah mendengarkan bagaimana analisa dari 2 pengamat politik kita pemirsa, sekarang saya akan langsung tanyakan kepada masing-masing tim ses, mulai dari Pak Sarmuji terlebih dahulu. Pak Sarmuji, ini kita melihat ya, sepertinya Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak ini sangat diunggulkan di dalam Pilkada Jawa Timur ini. Bagaimana melihatnya? Ya, kalau Khofifah Emil Dardak diunggulkan itu memang sewajarnya. Karena pada pilkada yang lalu saja itu Bu Khofifah bisa menang di atas 53% waktu itu head to head dengan calon gubernur yang itu pasangan dari PKB dan PDIP.
Jadi PKB dan PDIP itu adalah pemenang pemilu. Waktu itu PDIP nomor 1, PKB nomor 2, dan itu bergabung melawan Khofifah Emil. Saat ini kedua partai itu terpisah, membangun kekuatan sendiri. Waktu bergabung saja Khofifah Emil itu menang. Apalagi sekarang PKB dan PDI memilih jalannya sendiri. Tentu kami jauh lebih optimis. Kedua, Bu Khofifah dan Emil waktu itu bukan incumbent. Waktu itu beliau belum membuktikan dirinya bisa membangun Jawa Timur dengan baik. Saat ini popularitas dan elektabilitas Bu Khofifah Emil itu jauh di atas pada waktu yang lalu. Jadi rasa-rasanya memang wajar kalau itu diunggulkan. Ketiga, kalau tadi Prof. Kacung Marijan itu menyampaikan di tempat lain tidak inline antara partai, tidak mesti inline antara dukungan partai dengan dukungan calon. Kalau di Jawa Timur justru anomali. Partai pemenang pemilu di Jawa Timur sejak reformasi belum pernah memenangkan kontestasi gubernur. Jadi baik PDI maupun PKB belum pernah pasca reformasi memenangkan kontestasi gubernur. Apalagi saat ini tentu saja menurut kami saat ini pasti kita layak untuk dikatakan diunggulkan. Oke, saya langsung ke Pak Saiful Huda terlebih dahulu. Jika tadi kan analisa dari Bang Panggi mengatakan ini dari PKB tentunya cukup optimis ya, atau cukup banyak ceruk pemilihnya dari Jawa Timur, tapi sekali ini mengusung sosok yang cenderung terbilang baru, Pak Saiful Huda. Ya, kita optimis. Saya ingin membuat premis baru di luar disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Sarmuji. Yang pertama, Mbak Khofifah hari ini adalah Mbak Khofifah incumbent, bukan Mbak Khofifah 5 tahun yang lalu yang tidak incumbent. Nah, Mbak Khofifah yang hari ini incumbent, catatan kami belum terlalu banyak berprestasi. Jadi banyak publik dan masyarakat Jawa Timur yang sebenarnya relatif menunggu gebrakan Mbak Khofifah 5 tahun dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa dalam beberapa sektor. Kemiskinan di Jawa Timur tinggi sekali, termasuk provinsi di Jawa yang paling tinggi kemiskinannya di Jawa Timur. Yang kedua, approval hasil survei Mbak Khofifah dan Mas Emil Dardak nggak baik-baik amat gitu. Jadi relatif sebagai incumbent sebenarnya kalau kita lihat dari segi lembaga-lembaga survei relatif tidak menggembirakan. Jadi catatannya saya kira salah satunya itu. Jangan-jangan masyarakat Jawa Timur juga sudah bosan selama 5 tahun dipimpin Mbak Khofifah karena tidak ada prestasi yang mereka harapkan. Satu itu. Yang kedua, pilkada hari ini adalah pilkada serentak yang dilaksanakan baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Kami optimis karena dari 37 kabupaten kota, kami punya penopang yang kuat, kader-kader maju sebagai wali kota, sebagai bupati, hampir di 27 kabupaten kota. Artinya 27 kabupaten kota ini akan menjadi penopang kemenangan Mbak Lulu sama Lukman. Jadi sekali lagi ini sangat berbeda suasananya. Yang ketiga catatannya, ini sama-sama konteksnya adalah perempuan. Jadi cara ingat dan daya psikologis publik masyarakat Jawa Timur, tentu saya kira ada semangat kira-kira sama-sama perempuan, sama-sama bisa dipilih, kira-kira begitu. Terlebih-lebih kami merasa di Jawa Timur butuh kebaruan dan sosoknya adalah Mbak Lulu. Yang keempat, Mbak Lulu seorang aktivis, dia lama di Jawa Timur, dia sosok perempuan yang lama melintang dalam berbagai fase sejarahnya. Terakhir sekarang beliau masih sebagai anggota DPR RI yang concern betul dengan urusan perempuan. Saya kira dalam beberapa momentum ke depan Mbak Lulu akan membuat banyak kejutan dari kemampuan naratif dia yang cukup kuat, yang saya kira
bisa menandingi Mbak Khofifah dan Ibu Risma. Jadi yang kelima, kami pastikan bahwa mesin partai PKB pada posisi prima, jadi mau disetel pada posisi kilometer berapapun siap. Itu yang saya kira posisi kami, dan kami optimis memenangkan pilkada di Jawa Timur. Oke, artinya ini kalau kita lihat dari PKB maupun dari Golkar ini sudah positif sekali dan juga optimis sekali. Saya langsung ke PDIP, Bang Seno. Kalau tadi kan Prof. Marijan mengatakan ini all NU final. Ini gimana kemudian kita melihat kan Ibu Risma sepertinya, ya kita akui jika dibandingkan dua calon lainnya sepertinya jauh lebih di bawah. Oke, saya memilih untuk Samina Watokna ya, dengan Prof. Kacung, itu guru besar saya. Jadi kalau dibilang all NU final, memang betul bahwa ini all NU final. Artinya bahkan pasangan yang kami usung bersama Partai Hanura sekalipun, itu juga Gus Hans ini adalah putra kiai, punya background sebagai pengasuh pondok di Jombang, dan kemudian memiliki reputasi malang melintang di dunia akademisi sekaligus di dunia santri. Jadi kalau bicara masalah NU, saya rasa ketiga calon ini siapapun yang menang, kita berharap Bu Risma pastinya, itu NU semua, tidak ada perdebatan di sana. Tapi dalam konteks, saya ingin menanggapi apa yang menjadi judul kita malam ini, Mbak Gita, tentang di atas angin. Faktanya hari ini di posisi sekarang tidak ada sebenarnya satupun yang benar-benar di atas angin. Itu tanda tanya sebenarnya. Ya, bahkan Bu Khofifah sekalipun masih belum di atas angin, tidak di atas angin. Kenapa? Karena membaca perkembangan terkait dengan dinamika survei yang kita lihat, itu survei terakhir yang kita baca masih sangat kompetitif. Bu Risma sekalipun pada waktu itu posisinya belum melakukan deklarasi, sudah di angka belasan persen menuju 20%. Dalam kondisi itu saya rasa saat bicara kami menantang incumbent, ini menjadi satu angin optimisme. Kalau pada waktu sebelum deklarasi saja sudah belasan persen, bagaimana dengan sekarang pada saat Bu Risma sudah menyatakan firm akan maju sebagai calon gubernur bersama dengan pasangan Gus Hans, dengan seluruh mesin politik partai sudah mulai dipanasi, saya rasa ini akan mencerminkan suatu pergerakan dinamika angka yang lebih baik. Dan artinya kompetisi di Jatim akan sangat kompetitif. Dan apapun ini saya rasa menjadi satu etalase yang baik dan menjadi limpahan dari putusan MK yang memungkinkan bagi kami PDI Perjuangan untuk mengajukan calon yang berasal dari kader internal kami. Jadi buat kami Jawa Timur masih sangat kompetitif. Banyak hal yang perlu diperbaiki dan sangat bisa diperbaiki. Dari hasil survei angka-angka berbicara bahwa ternyata pasangan incumbent juga tidak di posisi yang sangat aman. Kompetisi dinamika pilkada ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa Timur terbuka untuk opsi-opsi terhadap tawaran programatik yang bisa diajukan oleh pasangan-pasangan lain. Dan Bu Risma dan Gus Hans saya rasa dengan pengalaman beliau berdua punya kapasitas untuk menceritakan apa saja yang akan kita lakukan nanti. Oke, saya mau nanti minta tanggapan ataupun analisa langsung dari Prof. Marijan. Betulkah bahwa memang pilkada di Jawa Timur ini masih sangat kompetitif, bahkan untuk incumbent sendiri ini masih sangat bisa untuk dibalap? Prof, sesaat lagi Prof bisa dijawab, usai jeda. Kami kembali usai jeda. Sebelum saya ke Prof. Marijan, saya ingin kembali ke Pak Sarmuji menanggapi dari pernyataan Pak Saiful Huda soal angka kemiskinan pada saat masa Ibu Khofifah. Ini bisa dikonfirmasi kembali Pak Sarmuji, seperti apa sebenarnya? Ya, memang kemiskinan menjadi PR yang harus diselesaikan. Tetapi perlu diingat, penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur itu termasuk yang paling cepat di Indonesia. Jadi itu merupakan sebuah prestasi, bukan merupakan kekurangan. Bahwa masih tersisa PR, justru itu yang harus dilanjutkan kerja-kerjanya. Jadi orang yang lagi bekerja sangat serius dan membuahkan hasil, selayaknya mendapatkan kesempatan untuk meneruskan. Dan saya yakin tidak usah 5 tahun lagi, saya yakin 2 tahun lagi juga kemiskinan kita akan menurun besar di Jawa Timur, karena sudah terbukti penurunannya sangat signifikan di bawah Bu Khofifah Emil Dardak. Yang kedua tentang survei. Survei Bu Khofifah saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan survei waktu beliau mencalonkan 5 tahun yang lalu. Jadi bahkan kalau kita lihat kepuasan pemerintahan Bu Khofifah Emil, survei yang dipublikasikan secara terbuka di publik, misalkan Proximi itu angkanya 70%, itu bulan Juli 2024. Bahkan Indopol mencatat jauh lebih tinggi lagi, 87% kepuasan publik terhadap pemerintahan Bu Khofifah Emil. Jadi dari sisi pemerintahan menurut saya tidak perlu diragukan bahwa masyarakat akan memilih kembali Bu Khofifah dan Emil Dardak. Dari sisi jaringan,
jaringan Bu Khofifah bukan hanya partai, bahkan ada jaringan diam, seperti saya mengumpamakan itu seperti saklar lampu listrik saja. Begitu saklarnya dipencet, maka lampu listrik itu sekaligus akan menyala secara berbarengan. Baik, Pak Dan Sarmuji. jaringan itu bernama jaringan Muslimat. Jadi relatif Bu Khofifah punya seluruh perangkat untuk memenangkan kontestasi di Pilkada Pilgub Jawa Timur pada kali ini. Oke, Pak Saiful, ini sudah disanggah langsung oleh Pak Sarmuji selaku dari tim Khofifah. Ya sama-sama pegang data sih. Kami juga punya data yang bisa didiskusikan. Gitu. Termasuk misalnya menyangkut soal muslimat, banyak sekali pengurus muslimat yang anggota DPRD PKB di Jawa Timur, dan tentu mereka akan loyal terhadap partai. Nah, kira-kira begitu. Dan itu di 2019 yang lalu milih Bu Khofifah untuk calon gubernurnya, gitu. Betul. Dan saat yang sama menjawab juga tadi tantangan dari Pak Sekjen, Pak Sarmuji. Memang PKB memastikan pasca reformasi pilkada hari ini akan kita jawab bahwa partai pemenang akan menjadi pemenang juga, menyempurnakan pemenangan untuk calon gubernur dan akhirnya dimenangkan oleh Mbak Lulu sama Mas Lukman. Baik, saya langsung ke Prof. Marijan. Prof, ini bagaimana ya melihat saat ini kan tadi kalau disebutkan oleh Mas Seno, ini sepertinya pertarungan yang sangat kompetitif, masih sangat kompetitif. Bahkan dari incumbent ini masih mungkin dibalap, Prof. Memang di atas kertas, Bu Khofifah itu kan memiliki keuntungan. Satu, pendukungnya partainya jumbo. Yang kedua, beliau incumbent. Yang ketiga, waktu deklarasinya lebih lama. Sedangkan Bu Risma dan Mbak Lulu ini kan lebih di belakang. Tetapi biasanya harus diingat juga, incumbent yang terlalu pede juga ada sisi kelemahannya. Jadi beberapa kali pemilu pilkada, income yang berlebihan PD-nya itu bisa dikalahkan. Jadi ini karena itu pasar musisinya juga harus hati-hati, karena misalnya ketika yang Mbak Lulu kemudian Bu Risma itu bergerak cepat, sedangkan Bu Khofifah timnya misalnya merasa sudah aman gitu ya. Nah ini bisa disodok gitu loh. Tetapi kalau misalnya Bu Khofifah itu begitu timnya serius dan merasa ini kompetisinya lebih keras, ya ini menjadi lebih menarik. Oke, Mas Seno, jadi bagaimana melihatnya ini? Apakah menjadi strategi dan celah-celah langsung dari Bu Risma? Sebenarnya poinnya gini Mbak, kalau dari kami, kita menyadari bahwa Jawa Timur ke depan ini posisinya akan sangat sentral. Kenapa? Karena status ibu kota sudah tidak lagi di Jakarta, pindah ke IKN. Otomatis yang terjadi adalah pergeseran ekonomi nasional kita, itu arahnya akan lebih bergerak ke timur. Nah Jawa Timur di sini akan menjadi sentra hub ekonomi yang sangat penting. Diperlukan suatu kepemimpinan yang betul-betul transformatif, cepat, progresif, dan punya reputasi baik di tingkat dunia untuk bisa memastikan agar Jawa Timur bisa mengambil keuntungan dari posisi ini. Nah kalau bicara Bu Risma, inilah kenapa kita ingin menyodorkan nama terbaik bagi Jawa Timur. PDI Perjuangan salah satu partai yang main di last minute kemarin sebelum mengumumkan nama di Jawa Timur. Kenapa kita perlu waktu untuk melakukan penggodokan? Karena kita yakin bahwa perlu pemimpin yang punya kaliber dan reputasi internasional. Selama Bu Risma memimpin sebagai wali kota Surabaya, kepala daerah di Surabaya, berkali-kali kota Surabaya mendapatkan penghargaan internasional pada waktu itu. Semasa menjadi wali kota, angka kemiskinan diturunkan. Menjadi Mensos pun digerakkan seluruh perangkat Kementerian Sosial untuk bisa memastikan agar angka kemiskinan turun di mana-mana. Artinya kalau ada penurunan kemiskinan di banyak provinsi, itu tidak terlepas dari peran serta Bu Risma sebagai Menteri Sosial selama 5 tahun terakhir. Nah, kepemimpinan yang seperti ini yang kita butuhkan. Jadi buat kami, masyarakat Jawa Timur berhak mendapatkan penghormatan terbaik untuk pemimpin yang mereka bisa mendapatkan di Jawa Timur 5 tahun ke depan. Tidak bisa kita hanya bicara tentang bagaimana kemarin. Perlu gagasan yang baik tentang memimpin Jawa Timur ke depan. Oleh karena itu tagline dari Bu Risma dan Gus Hans ini sudah jelas positioningnya. Resik-resik Jawa Timur. Bersih-bersih Jawa Timur, semuanya dibersihkan dengan baik.
ya tata ruangnya dibersihkan, penataan birokrasinya dibersihkan dan dipercepat, termasuk pemerintahnya harus bersih dari potensi pelanggaran-pelanggaran hukum, dari potensi korupsi yang itu sewaktu-waktu bisa kemudian menggagalkan keseluruhan gambaran visi tentang pemerintah. Itu yang kita ingin pastikan dari komitmen pasangan kita. Jadi kita sangat optimis apa yang kita lakukan ini sepenuhnya adalah tentang perjuangan gagasan. Dan saat 3 perempuan, 3 kader anak terbaik bangsa bertarung terkait dengan gagasan, kita yakin Bu Risma lah yang punya kapasitas untuk bicara itu paling banyak. Oke, Bang Panggi, ini tampaknya 3 kandidat ini masing-masing begitu optimistis. Bagaimana ini melihatnya? Akan sengitkah artinya pertarungan di Pilkada Jawa Timur ini nanti? Iya, Mbak Gita. Pertama, saya ikut dengan profesor saya, Prof. Kacun ya. Prof. Kacun, profesor saya di UNER. Jadi reunian ya? Ya, reunian ini kan dengan Prof. Kacung. Beliau mengatakan bahwa biasanya incumbent justru dia lengah gitu ya. Karena approval ratingnya yang tinggi, dengan posisi grand coalition yang besar gemuk hari ini, itu justru menjadi kelemahan incumbent. Jadi karena biasanya orang kalau tidak terancam itu bahaya posisinya. Justru makanya kalau setiap orang yang posisinya terancam itu ada kemungkinan potensi untuk bertumbuh gitu. Jadi menurut saya yang kedua begini Mbak Gita. Yang penting itu adalah jangan lihat elektabilitas per hari ini. Tapi lihatlah tren pertumbuhan elektabilitas. Bukankah itu juga terjadi pada Khofifah? Dulu elektabilitasnya juga rendah. Tapi rendahnya ada pertumbuhan, ada insentif, ada tren tracking elektoral terus tumbuh dan terjadi gitu. Jadi artinya di dalam kontestasi elektoral jangan kita lihat hari ini. Maka apa yang disampaikan Pak Sekjen Pak Sarmuji dari Golkar, betul per hari ini iya. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 minggu atau 1, 2 bulan ke depan itu stagnan dengan likability, approval ratingnya termasuk popularity, termasuk acceptability-nya itu tidak terjadi pertumbuhan, itu justru membahayakan posisi incumbent. Maka berhati-hati dengan posisi hari ini. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah lihatlah trennya. Itu jauh lebih menarik. Karena apa? Elektabilitas hari ini itu tidak akan bisa berbahaya ketika trennya stagnan, tidak terjadi pertumbuhan gitu. Nah, makanya Sri Kandi ini, hari ini ada Sri Kandi yang 3 ini, menurut saya, pertama pasti mereka akan battleground, akan merebutkan segmen pemilih masing-masing. Yeah. Dan mereka punya kekuatan di tadi dari wilayah Mataraman, wilayah ya, wilayah Mataraman, wilayah misalnya Arek, wilayah Tapal Kuda, wilayah Madura dan seterusnya. Mereka punya kekuatan di wilayah teritorial masing-masing. Mana yang wilayah pertempuran primer, mereka tahu. Mana zonasi wilayah pertempuran sekunder, mereka juga tahu bahwa ini adalah pertempuran antara Partai ID dengan mungkin NU-ID-nya. Bagaimana mereka berupaya untuk merebut grassroots segmen pemilih masing-masing yang punya kolom masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Seperti Bu Risma tadi punya kolom di Areknya ya, Surabaya misalnya. Termasuk tadi ada Muslimat NU itu kekuatannya misalnya kekuatannya Bu Khofifah. Ada Fatayat misalnya kekuatan Bu Lulu. Tapi kalau misalnya disampaikan oleh Prof. Kacung tadi, kalau tidak inline terjadi split tiket voting antara Fatayat dengan Muslimatnya, antara NU dengan Khofifah dengan Bu Lulu, itu juga akan berubah peta elektoral ke depan. Karena apa? Fatayat sama Muslimatnya itu tidak beririsan, tidak sejalan dengan keterpilihan terhadap sosok Bu Khofifah maupun Bu Lulu gitu. Jadi itu yang kita cermati. Poin yang terakhir adalah kita melihat bahwa ini betul masih kompetitif, ini masih sangat dinamis, apalagi Sri Kandi yang bertempur ini masih sama-sama punya peluang ke semuanya. Maka oleh karena itu, kalaupun hari ini approval ratingnya masih bagus, elektabilitas masih bagus, tapi menurut saya yakin 3 bulan ke depan ini pertempuran yang sangat berkelas. Mereka sama-sama punya kemampuan untuk bagaimana memompa elektoralnya, memompa peluang kans kemenangan mereka masing-masing. Terakhir adalah kalau kita lihat dari perilaku pemilih di Jawa Timur, itu relatively Partai ID-nya tidak sekuat di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kan udah hampir 11-16%. Itu artinya apa? Bahwa itu juga tantangan bagi PKB, termasuk PDIP. Maka yang disampaikan oleh Prof. Kacung tadi bahwa memang betul kekuatan mesin ada di PDIP sama PKB. Tapi untuk ke depan tentu pilihan orang melihat karena sosok dan figur dan ada harapan baru, ada persoalan yang hari ini tidak diatasi oleh incumbent misalnya. Itu tantangan peluang besar bagi sang penantang yang akan bisa menjadi lawan tanding sebanding ketika ada harapan. Ketika persoalan yang hari-hari tidak teratasi, ada harapan ditawarkan bahwa
dari level hulu, level hilir, persoalan hari-hari yang selama ini tidak teratasi, itu bisa diatasi oleh sang penantang baru, seperti Bu Risma atau Bu Lulu. Jadi kekuatan figur ini tentunya masih sangat menentukan di dalam Pilkada Jawa Timur ini. Nanti saya akan minta bagaimana tanggapan dan juga analisa dari masing-masing tim saya usai jeda pemirsa. Sesaat lagi kami kembali. Ya, kalau tadi Bang Panggi mengatakan figur atau ketokohan ini penting sekali di Pilkada Jawa Timur. Saya langsung ke Mas Eno. Ini kan waktu tinggal, ya sudah pepet banget ya. Kita lihat ya. Betul. Kalau dari sisi ketokohan, Bu Risma ini kan mungkin dari sisi prestasi sudah tidak ragukan. Tapi ada incumbent juga. Ada lagi kemudian dari basis NU-nya kuat. Jadi bagaimana ini memanfaatkan waktu yang sudah terbatas ini? Ya itulah seninya ya. Artinya dalam berkontestasi kita yakin bahwa Bu Risma dengan segala prestasi dan rekam jejak beliau, itu masyarakat Jawa Timur masih sangat mengingat bagaimana saat beliau menjadi wali kota Surabaya 2 periode, sekaligus pada saat menjadi Menteri Sosial. Artinya prestasinya sudah tidak diragukan, kapasitasnya dalam mengelola roda pemerintahan sudah sangat baik, rekam jejak politiknya juga jelas, loyalitasnya kepada komitmen atas keberpihakan pada rakyat juga jelas, reputasinya sebagai pemimpin yang bersih dari korupsi juga jelas, sehingga saya rasa secara ketokohan itu kriteria yang paling pas saat bicara tentang ketokohan. Nah, kalau bicara tentang mesin politik yang mendukung, endorsement atau mesin partai, kita harus ingat bahwa dalam pilkada serentak ini tidak hanya pilgub yang kita akan jalankan, tapi juga akan ada pilkada di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, kalau bicara Jawa Timur, di sana itu adalah salah satu laboratorium kepemimpinan PDI Perjuangan yang paling efektif. Artinya banyak sekali calon-calon kepala daerah yang ada berkontestasi di kabupaten kota, usianya masih muda-muda, masih sangat semangat dan hari ini akan mencalonkan lagi. Mereka semua akan menjadi bagian dari jaringan pemenangan Bu Risma dan Gus Hans, dan semuanya akan menjadi tokoh yang saya rasa akan menggerakkan. Ada Mas Eri Cahyadi di Surabaya, Mas Ipin di Trenggalek, ada Mas Dito di Kediri dan lain sebagainya. Yang kepala daerah ini adalah orang-orang yang punya kapasitas dalam menggerakkan mereka yang mendukung pihak-pihak ini. Sehingga saya yakin seluruh mesin pemenangan bergerak, ketokohan Bu Risma juga oke, didukung oleh orang-orang yang oke dan bersih. Saya yakin kita akan bisa menang dengan tentu saja berjuang. Oke, Pak Sarmuji, ini langsung saja. Kalau tadi banyak narasumber yang mengatakan kalau Bu Hovifah dan Emil Dardak ini lengah, ini kemudian elektabilitas ini akan stagnan-stagnan saja. Jadi bagaimana ini strateginya lihat ke depannya? Oh iya, itu betul, dan kami pastikan kami tidak akan lengah. Kami tetap akan bekerja keras. Kami memetakan setiap jengkal potensi suara di masing-masing daerah pasti akan kami jagai dengan cukup baik. Dan kami pastikan bahwa kepala daerah yang kami usung pun juga akan mengusung Bu Hovifah. Khusus kepala daerah yang lain sebenarnya yang partainya tidak mendukung Bu Hovifah, justru saya melihat ada kegalauan. Kalau nggak percaya dicek di bawah. Saya kan ketua DPD Golkar Jawa Timur, saya tahu persis bagaimana mereka galau seandainya partainya tidak mengusung Bu Hovifah pada waktu mereka datang ke kami. Galau betul. Kenapa? Karena bagi mereka Bu Hovifah ini arus besar dan itu sulit sekali untuk dibendung bagi mereka. Kalau suruh milih sebenarnya mereka akan lebih aman andaikan partainya mengusung Bu Hovifah. Jadi mereka merasa akan nyaman berada dalam satu alur yang sama dengan Bu Hovifah. Tapi karena tidak ada karena tidak terjadi itu, ya mereka mau tidak mau mungkin bisa bersikap diam atau melakukan strategi yang penting mereka menang tanpa terganggu oleh pasangan calon gubernur yang barangkali kontraproduktif dengan cara mereka bermain di masing-masing kabupaten kota. Oke, Pak Saiful, kalau bicara ketokohan sesuai dengan kata Bang Panggi tadi, ini kan Bu Lulu termasuk tokoh yang baru. Ini cukup percaya diri kah menghadapi dua kandidat lainnya? Percaya, karena Mbak Lulu di belakangnya banyak para kiai, pengasuh pondok pesantren, jaringan alumni, pesantren besar yang memang full backup beliau. Terlebih-lebih beberapa kiai yang tadinya masih aktif di struktur PWNO, PCNO gitu. Kebetulan periode hari ini banyak yang sudah tidak aktif. Jadi beliau bisa secara terbuka mengusung dan mengkampanyekan Mbak Lulu. Jadi Mbak Lulu adalah bagian dari rumah besar lembaran para kiai-kiai dan para tokoh-tokoh kultural baik struktural yang ada di dalam tubuh NU, termasuk banom-banom NU. Jadi karena itu Mbak Lulu cukup percaya diri
karena menjadi bagian dari skenario besar dari upaya dan ikhtiar yang sedang terus dilakukan oleh PKB dan seluruh keluarga besarnya. Oke. Nah, catatan yang lain adalah kita prihatin sebenarnya Pak Sarmuji, beberapa agenda pemerintahan Mbak Khofifa ditutup dengan adanya skandal sebenarnya terakhir, dan publik Jawa Timur mengetahui itu, dan ini termasuk yang menjadi PR dan termasuk menjadi ruang evaluasi masyarakat Jawa Timur bahwa memang sudah waktunya dibutuhkan kepemimpinan baru, sama-sama perempuan, tinggal pilih salah satunya Mbak Lulu. Oke. Terakhir karena waktu kita terbatas, Bapak-Bapak, saya langsung ke Prof. Marijan untuk melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemilih di Jawa Timur ini. Karena kita lihat 3 kandidat masing-masing optimistis, punya kelebihan juga masing-masing. Tapi apa yang dibutuhkan oleh pemilih sebenarnya? Memang di Jawa Timur butuh transformasi yang lebih besar. Problem kita di antara adalah soal lapangan kerja, kemudian sektor pertanian. Lapangan kerja hari-hari ini bagi anak-anak muda Gen Z itu hampir semuanya galau. Dan ini sebetulnya bukan hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Sehingga bagaimana pemerintah itu fasilitasi tumbuh berkembangnya sektor ekonomi sehingga lapangan kerja kuat. Yang kedua adalah sektor pertanian. Di saat krisis kemarin itu, sektor pertanian itu menjadi tumpuan untuk berkembang. Nah, di Jawa Timur ini sektor pertanian masih lumayan besar. Nah, ini juga menjadi PR ya bagi siapapun ya, termasuk Bu Khofifa, Bu Risma, Mbak Lulu ya, untuk mendorong sektor ini. Nah, yang lain adalah bagaimanapun juga Jawa Timur adalah daerah yang bermetro Indonesia, di mana kekuatan-kekuatannya itu hubungan internasional cukup kuat misalnya. Jadi link untuk investment dan lain-lain dengan kekuatan ekonomi internasional itu juga menjadi PR ya bagi siapapun nanti akan memimpin Jawa Timur. Oke, sudah dijabarkan bagaimana sebenarnya karakteristik yang dibutuhkan pemimpin untuk di Jawa Timur. Nanti kita akan lihat Bapak-Bapak bagaimana pertarungan sengit yang akan berlangsung. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Marijan, terima kasih juga Pak Sarmuji, Pak Saiful Huda, dan tentunya juga Bang Pangi dan Bang Seno sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lihat bagaimana pertarungan ini nanti.